Bab 292-90.000 tahun. 315 ton saudara Kaisar Semut. Tang San dengan lembut C.A.R.E.S.S. dalam waktu kurang dari 24 jam. Satu cincin roh binatang roh ditambah darah binatang roh lain telah meningkatkan kekuatan rohnya dengan 2 peringkat. Faktanya, saat ini dia adalah judul Douluo. Judul biasa Douluo mungkin tidak berhasil meningkatkan kekuatan roh mereka dari peringkat 93 menjadi 95 dalam 1 dekade, tetapi dia menyelesaikannya dengan cepat. Semua ini terasa agak tak terbayangkan. Tapi itu benar-benar terjadi. Tang San tentu saja mengerti bahwa, meskipun ini terkait erat dengan usahanya, itu juga merupakan efek dari kekuatan ilahi Seagot yang bersembunyi di dalam dirinya dan terus-menerus menyatu dengannya. Jika tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan dalam kultivasi, tidak mungkin untuk membuat kemajuan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tanpa sadar menunjukkan senyuman, 8 tombak laba-laba dengan lembut mendorong Tang San ke samping. Dia langsung duduk bersila. Melihat mayat Man-Face Spider Emperor yang sudah benar-benar lemah itu, dia berpikir dalam hati bahwa ini adalah hukum dari yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Jika dia kalah, dia mungkin akan lebih sengsara dan dimakan di tempat. Menutup matanya, fokus, keterampilan surga misterius beredar, dan Clear Sky Hammer hitam muncul kembali di Tang San telapak tangan. Seagot trident tergeletak di tanah di sebelahnya. Diinduksi oleh cahaya hitam itu, mayat Man-Face Spider Emperor juga menghasilkan seberkas cahaya hitam yang mengembun di udara, terbang menuju Clear Sky Hammer milik Tang San. Melihat cincin roh itu terbang ke arahnya, Tang San teringat rasa sakit itu pertama kali dia melampaui levelnya untuk menyerap cincin roh laba-laba iblis berwajah manusia. Tapi sekarang cincin roh 50.000 tahun ini tidak cukup untuk dia lihat. Cahaya hitam memasuki tubuhnya, dan perasaan dingin jahat kaisar laba-laba berwajah pria praktis ditelan sekaligus oleh keterampilan surga misterius, seperti memasuki sungai besar. Kekuatan roh yang sangat besar pada dasarnya tidak memberinya kesempatan untuk menyebabkan kerusakan, secara langsung menekan energinya. Dan kaisar laba-laba berwajah pria ini telah kalah dalam kekuatan absolut. Bahkan jika itu tidak mau, tidak ada cara untuk berjuang di hadapan kekuatan Tang San yang menjulang tinggi seperti gunung. Itu mulai diserap. Dibandingkan dengan ketika dia menyerap cincin roh Dark Devil God Tiger, ini berjalan jauh lebih mudah. Tang San hanya menggunakan 1/4 jam untuk sepenuhnya menambahkannya sebagai cincin roh kelima Clear Sky Hammer-nya. Menambahkan semua cincin rohnya bersama-sama, dia sudah memiliki 14. Dia masih membutuhkan 3 cincin roh di hutan besar Stardow, maka tujuannya akan selesai. Berdiri kembali, saat Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, warna langit sudah cerah, cahaya fajar mulai muncul di cakrawala. Hari baru telah tiba. Setelah memancing makanan dari 24 Moonlit Bridge untuk makan ringan, dia berangkat lagi. Kekuatan rohnya yang dihabiskan telah pulih sepenuhnya saat dia menyerap cincin roh. Selain itu, dia sekarang telah tumbuh lebih kuat. Bahkan ketika 8 tombak laba-laba disingkirkan, perasaan kokoh seperti perisai di punggungnya masih tetap ada. Itu memberinya semacam perasaan yang benar-benar solid. Tang San samar-samar merasa bahwa, bahkan jika dia bertemu dengan Dark Devil God Tiger lagi dan dibawa ke ruang aneh itu, 8 tombak laba-laba bahkan bisa mengabaikan batas ruang itu dan ikut dengannya di dalam. Hanya saja, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk itu. Mengingat ketenangan dan kekuatan Dark Devil God Tiger, Tang San masih merasakan ketakutan yang tersisa. Ketika dia memasuki hutan besar Stardow, pernahkah dia membayangkan dia akan menghadapi situasi hidup atau mati seperti itu? Sebelum kembali, dia bahkan percaya bahwa bahkan jika dia bertemu kekuatan seperti Daming dan Erming, dia masih akan memiliki kekuatan bertarung yang lebih dari cukup. Bahkan jika dia tidak menang, dia setidaknya bisa pergi dengan selamat. Tapi sekarang dia mengerti bahwa dia tidak bisa meremehkan lawan manapun, dia juga tidak bisa memberi musuh kesempatan. Ada terlalu banyak kemampuan kuat yang tidak dia ketahui, dan kalau-kalau dia melakukan kesalahan dan meninggal, apa yang akan dilakukan orang tuanya? Apa yang akan dilakukan Xiao Wu? Domain perak biru menyebar sekali lagi. Tang San menemukan bahwa dia sudah sangat dekat dengan pusat hutan besar Stardow. Sama seperti kekuatan mentalnya secara bertahap mendekati danau kecil di jantung hutan, tiba-tiba, Tang San menemukan 3 kehadiran yang kuat sekaligus. 3 target sekaligus. Tang San tampak curiga ke arah pusat hutan.
Pada saat yang sama domain perak biru juga diperketat, memindai hanya ke arah itu. Seiring dengan pencariannya yang cermat, Tang San secara bertahap mengungkapkan ekspresi marah, tinjunya juga berangsur-angsur menegang. Dia bergumam dengan marah pada dirinya sendiri. Burung perkutut mencuri sarang murai. Dengan kepergian Daming dan Erming, bahkan tempat mereka telah diserang. Kali ini Tang San berencana untuk pergi menawarkan rasa hormatnya kepada Daming dan Erming. Meskipun dua mayat binatang dewa yang agung tidak ada di sana, bagaimanapun juga disinilah mereka telah tinggal selama 100.000 tahun. Datang ke hutan besar Stardow, bagaimana mungkin dia tidak pergi ke sana? Sebelum menuju ke sini, Xiao Wu juga berulang kali mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi melihat-lihat danau kecil yang jernih. Biasanya tidak akan ada makhluk roh dengan nyali untuk pergi ke sana, tetapi jika ada, dia harus mengusir mereka. Xiao Wu tidak pernah ingin percaya bahwa Daming dan Erming sudah mati, dan tempat di mana mereka pernah tinggal harus dilestarikan untuk mereka. Tang San mengerti bahwa Xiao Wu sedang menunggu hari ketika Daming dan Erming juga secara ajaib dapat hidup kembali seperti dia, dan kembali ke dunia yang hidup. Bahkan jika ini praktis tidak mungkin, itu masih harapan Xiao Wu. Apakah untuk Daming dan Erming, atau untuk Xiao Wu, Tang San tidak akan pernah membiarkan makhluk roh datang menghujat tempat kedua makhluk roh besar itu tinggal. Melompat, kecepatan terbangnya langsung meningkat. Tang San langsung meningkatkan kecepatan terbangnya secara ekstrim, menyebarkan domain perak birunya sepenuhnya. Dia terbang langsung ke tengah hutan besar Stardow tanpa menyembunyikan kehadirannya. Setelah 1 jam, siluet Tang San tiba di bagian terdalam hutan besar Stardow seperti gumpalan asap, melesat ke arah tengah hutan seperti meteor yang mengejar bulan. Ketiga makhluk roh itu telah menemukannya, tetapi ketiga orang ini seperti Dark Devil God Tiger yang ditemui Tang San sebelumnya, dan tidak berniat melarikan diri. Terlebih lagi, mereka malah berkumpul dan menunggu Tang San tiba. Dengan teriakan, Tang San jatuh dari langit. Di depannya ada danau kecil yang jernih itu. Lingkungan di sini masih sangat indah. Lapisan kabut samar beriak di atas permukaan danau. Sekarang masih pagi, dan udaranya segar dan jernih, dan tingkat kelembaban di sini memberikan perasaan yang menyegarkan. Tapi Tang San tidak keberatan untuk menghargai pemandangan, tatapannya langsung tertuju pada target di sini. Itu adalah 3 makhluk roh yang persis identik, hanya dengan dingin merangkak di sisi danau menatapnya. Meskipun dia agak memeriksanya dengan domain perak biru sebelumnya, Tang San masih tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang ketika dia melihat mereka. Kali ini dia belum pernah bertemu dengan makhluk roh yang eksotis seperti Dark Devil God Tiger, melainkan 3 makhluk roh yang mudah ditemukan di hutan binatang roh manapun. Semut 15 ton. Ketiga semut 15 ton memiliki ukuran yang sama, sekitar 3 meter. Hanya dalam hal ukuran, bahkan menambahkannya bersama-sama, mereka akan jauh dari Dark Devil God Tiger. Bahkan sedemikian rupa sehingga mereka tidak sama dengan kaisar laba-laba berwajah manusia berkaki 80.000 tahun raksasa. Masing-masing dari 3 tubuh 15 ton semut sepanjang 3 meter ditutupi dengan karapas emas kusam, dengan 6 kaki tersegmentasi yang kokoh dan kuat. Sekarang mereka sudah berdiri menghadap Tang San. Di kepala mereka ada 6 mata, 2 besar dan 4 kecil, yang melepaskan cahaya hijau tua. Ini semua adalah karakteristik semut 15 ton. Tang San telah melihat banyak makhluk roh seperti ini sebelumnya, dan juga mendengar Grandmaster membahas makhluk roh universal seperti itu secara rinci sebelumnya. Tapi, dia belum pernah melihat semut 15 ton sebesar itu. Menurut catatan Grandmaster, semut 15 ton adalah sejenis makhluk roh dengan vitalitas yang sangat ulet. Kemampuan bertahan mereka luar biasa, mampu menahan serangan. Selain itu, kekuatan mereka sangat luar biasa, jauh tidak proporsional dengan ukuran mereka. Ini semua adalah sifat dari semut 15 ton. Sebagai sejenis makhluk roh, mereka tidak memiliki kemampuan roh mereka sendiri. Di hutan binatang roh manapun, mereka sering berakhir sebagai makanan bagi makhluk roh lainnya. Meski pertahanan mereka cukup bagus, pada akhirnya ada batasan. Ketika mereka juga tidak memiliki keterampilan menyerang, sulit bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tentu saja, ada juga banyak makhluk roh yang meremehkan semut 15 ton seperti di bawah mereka. Bagaimanapun, mematahkan pertahanan mereka untuk memakannya benar-benar agak melelahkan. Hanya karena vitalitas mereka yang ulet, makhluk roh ini akan ada dalam jumlah besar di hutan binatang roh manapun.
Ketika Grandmaster menggambarkan semut 15 ton kepada Tang San sebelumnya, Tang San masih bercanda bahwa atribut seperti itu sedikit mirip dengan rumput perak biru miliknya sendiri. Jumlahnya besar, kekuatannya tidak mencukupi. Sama seperti binatang roh sampah. Tapi, ketiga semut 15 ton ini tidak memberi Tang San Andi rasa sampah. Tempat-tempat yang dicatat Tang San sebelumnya adalah semua area di mana mereka mirip dengan semut 15 ton biasa. Perbedaan itulah yang membuat Tang San memperhatikan. Secara umum, budidaya 10 tahun semut 15 ton akan memiliki panjang sekitar 10 cm, dengan hanya sepasang gigi yang dapat mematahkan benda padat. Budidaya 100 tahun semut 15 ton tidak akan lebih dari 20 cm. Akhirnya pada budidaya 1000 tahun, mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi satu Qi. Karena mereka tidak memiliki teknik penyelamatan hidup yang kuat, dan terlebih lagi sering berakhir dengan saling membunuh. Bagaimanapun, Tang San telah memasuki banyak hutan binatang roh, hutan besar Stardew ini khususnya, dan setiap kali dia telah melihat banyak semut 15 ton, tetapi tidak pernah ada yang bisa menarik perhatiannya, atau yang bisa tumbuh melewati satu Qi. Menurut perkiraan Grandmaster, jika semut 15 ton dibudidayakan selama 10.000 tahun terakhir, mereka mungkin tumbuh menjadi sekitar 2 Qi. Pada 30.000 tahun mereka mungkin mencapai 1 meter. Dalam penelitiannya, Grandmaster telah mempelajari makhluk roh dengan cermat dengan kekuatan besar tetapi kurang dalam kemampuan lain seperti ini. Di antara 15 ton semut yang dia kenal, yang terbesar hanya sekitar 1 meter, dengan kultivasi melewati 30.000 tahun. Ini juga merupakan sumber perkiraannya. Selain itu, karena kekuatannya yang khas, semut 15 ton 30.000 tahun itu telah menjadi cincin roh ke-8 kepala klan kekuatan Tan. Grandmaster pernah secara tidak sengaja mengetahuinya darinya. Menurut akun Tan, dia telah membunuh Raja Semut 15 ton, dan cincin roh ini telah secara substansial meningkatkan kekuatannya. Pada kultivasi 30.000 tahun mereka bisa mencapai 1 meter, tetapi menghadapi Tang San sekarang adalah 3 semut 15 ton semuanya melewati 3 meter. Tang San dapat yakin bahwa ketiganya semuanya berada di level Raja Semut 15 ton, tidak, seharusnya Kaisar Semut 15 ton. Kultivasi mereka mungkin telah mencapai 90.000 tahun, tidak jauh dari menembus batas akhir dan memasuki tingkat 100.000 tahun. Jika sangat sulit bagi Dark Devil God Tiger untuk mati karena terlalu berbahaya, dan akan dengan mudah dikeroyok oleh makhluk roh lainnya, maka kesulitan semut 15 ton dalam tumbuh adalah karena mereka terlalu lemah. Tang San mengerti bahwa bagi semut 15 ton untuk berkultivasi ke tingkat ini, itu benar-benar akan lebih sulit daripada bagi harimau iblis kegelapan untuk berkultivasi hingga 90.000 tahun. Bagaimanapun, setelah berkultivasi ke tingkat tertentu, Dark Devil God Tiger memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi semut 15 ton tidak. Mengapa dia bertemu dengan 3 makhluk roh aneh seperti itu di sini? Sebelumnya domain perak birunya tidak dapat menyelidiki kultivasi mereka secara akurat, hanya saja seharusnya lebih dari 50.000 tahun. Pada saat yang sama ketika Tang San tidak peduli tentang menghadapi 3 makhluk roh 90.000 tahun, dia masih terkejut dengan tipe mereka. Selain itu, ketiga Kaisar Semut 15 ton ini semuanya adalah varian. Masing-masing memiliki sepasang sayap transparan besar di punggung mereka, jelas bisa terbang. Ada juga 2 gigi seperti pedang yang menonjol, dan pada saat yang sama 2 kaki depan yang kokoh, sedikit seperti cakar kalajengking raksasa, tetapi tidak sepenuhnya, bahkan lebih seperti 3 jarum yang diikat menjadi satu. Mengayunkannya ke kiri dan ke kanan, selain warna emas kusam, mereka juga memiliki lapisan hijau tertentu. Siapa yang mengizinkanmu menyerang tempat Sky Blue Bull Python dan Titan Giant AP? Tang San memegang seagot trident saat dia bertanya. Tidak peduli seberapa rendah level 15 ton semut, begitu berada di level Kaisar Semut, kecerdasan mereka juga akan naik satu level. Tang San menebak dengan benar. Ketiga Kaisar Semut 15 ton ini tidak memiliki waktu yang mudah untuk berkultivasi ke tahap mereka saat ini. Mereka awalnya adalah 3 bersaudara. Mereka semua adalah prajurit yang kuat dari koloni semut 15 ton. Ketika melawan koloni semut 15 ton lainnya pada satu waktu, ketiga bersaudara itu telah melakukannya dengan sangat baik dan menerima bantuan dari Ratu Semut, menjadi jenderal semut prajurit. Setelah itu mereka telah berperang di semua sisi,
berselang-seling melintasi hutan besar Stardew, selamat dari bahaya mematikan yang tak terhitung, secara bertahap tumbuh. Saat kekuatan mereka tumbuh, Ratu Semut secara bertahap menjadi ketakutan, dan memutuskan untuk melenyapkan mereka. Ini juga merupakan alasan penting mengapa sangat sulit bagi semut 15 ton untuk tumbuh kuat. Di koloni, Ratu Semut memerintah semua orang di sekitar dan juga bertugas membawa garis leluhur. Tetapi Ratu Semut sendiri tidak memiliki kekuatan bertarung, dan hanya bisa menghasilkan keturunan. Jika semut prajurit yang tidak bisa dia kendalikan muncul, kemungkinan besar itu akan menyebabkan masalah. Akibatnya, Ratu Semut tidak pernah membiarkan semut tentara tumbuh kuat. Jika budidaya semut prajurit mencapai 1000 tahun, Ratu Semut akan segera mengirim semut prajurit lain untuk menyerang dan melenyapkannya. Tapi, ketiga prajurit semut bersaudara ini beruntung. Karena kepahlawanan mereka dalam pertempuran dan kekuatan besar, mereka didukung oleh semut prajurit, dan ketika Ratu Semut memerintahkan serangan itu, semut prajurit lainnya memberitahu mereka sebelumnya, dan ketiga bersaudara itu melarikan diri. Mereka awalnya setia dan mengabdi kepada Ratu Semut, jadi ketika benar-benar diperlakukan seperti ini dan dengan tingkat kecerdasan tertentu setelah berkultivasi hingga 1000 tahun, mereka secara alami sangat marah. Karena itu mereka tidak berlari jauh. Mengeksploitasi keakraban mereka dengan koloni, mereka memanfaatkan pertempuran antara koloni mereka dan kelompok semut 15 ton lainnya untuk diam-diam menyelinap ke sarang Ratu Semut, membunuhnya. Ketiga bersaudara itu bahkan memakan mayat Ratu, lalu melarikan diri tanpa jejak. Begitu mereka melarikan diri dari wilayah koloni asli mereka, mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa tubuh mereka telah mengalami peluang besar. Kekuatan mereka juga tumbuh lebih besar. Mengkonsumsi mayat Ratu Semut telah secara substansial meningkatkan budidaya mereka. Penemuan ini segera memberi rencana kepada ketiga prajurit semut bersaudara itu. Sejak saat itu, mereka mencari kemana-mana untuk sarang semut 15 ton lainnya, mencari kesempatan untuk menyelinap ke dalam dan membunuh dan memakan Ratu, menggunakan nutrisi Ratu Semut untuk menyehatkan tubuh mereka dan dengan cepat M.A.T.U.R.E. Pada awalnya mereka sering dalam bahaya, beberapa kali hampir mati oleh serangan balik semut prajurit. Tetapi ketika kekuatan mereka meningkat, dan dengan variasi pertama setelah menembus kultivasi 10.000 tahun, mereka tiba-tiba tumbuh menjadi lebih tidak bermoral. Terkadang mereka akan masuk ke sarang semut secara langsung dan membunuh Ratu. Secara bertahap, ketiga bersaudara ini menjadi musuh publik dari semua semut 15 ton di seluruh hutan besar Stardew. Tetapi ketika mereka tumbuh lebih kuat, dan lebih licik, apa yang bisa dilakukan semut 15 ton biasa terhadap mereka? Mereka hanya bisa menyembunyikan ratu mereka lebih dalam lagi. Saat kekuatan mereka tumbuh, tiga saudara kaisar semut 15 ton tumbuh semakin ambisius. Mereka melihat bahwa danau kecil ini bukan hanya pusat hutan besar Stardew, tetapi pada saat yang sama juga di mana energi alam adalah yang paling melimpah dan paling cocok untuk dikultivasikan oleh makhluk roh. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mendambakan tempat ini. Sayangnya, mereka terlalu memikirkan diri mereka sendiri, dan dalam penyergapan, mereka menghadapi serangan balik simultan dari kera raksasa Titan dan Piton Banteng Biru Langit, yang mengalahkan ketiga bersaudara itu dalam retret yang menyedihkan. Mengandalkan kemampuan pertahanan dan penerbangan mereka yang kuat, mereka melarikan diri untuk hidup di lain hari, tetapi mereka juga diusir sepanjang jalan keluar dari hutan besar Stardew, dan tidak lagi berani menginjakkan kaki di dalam. Sama seperti Dark Devil God Tiger, setelah Daming dan Erming mengorbankan diri mereka untuk Tang San, mereka tidak pernah berani memasuki hutan besar Stardew, namun benci meninggalkan perbendaharaan geomantik ini untuk mereka. Merasakan bahwa kehadiran kedua raja hutan itu diam-diam menghilang, hanya saja mereka sedikit lebih berani daripada Dark Devil God Tiger, dan langsung tiba di tempat budidaya Daming dan Erming. Menemukan bahwa benar-benar tidak ada jejak dari dua binatang dewa yang agung, dan percaya bahwa tidak ada musuh lain yang dapat menyamai mereka di hutan, mereka bahkan menamai diri mereka Raja Hutan yang baru. Ini juga mengapa mereka tidak berniat pergi ketika mereka merasakan kehadiran Tang San. Mereka percaya diri, dan pada saat yang sama juga ingin mempertahankan posisi mereka yang baru saja mapan sebagai Raja Hutan. Sebelum Tang San tiba, ketiga kaisar semut 15 ton ini telah mengandalkan metode khusus untuk mengirim perintah ke semua koloni semut 15 ton di hutan besar Stardew, memerintahkan mereka untuk mengirimkan 30 ratu semut sebagai makanan setiap hari, atau mereka akan membasmi koloni.
Meskipun koloni semut 15 ton sangat marah, mereka tidak punya jalan keluar, dan hanya bisa mendengarkan perintah mereka. Sayangnya, hari ini mereka bertemu dengan Tang San. Bagaimana mungkin Tang San membiarkan mereka terus menempati tempat tinggal Daming dan Erming? Perlahan mengangkat seagot trident secara horizontal, tatapan Tang San menjadi sedingin es. Menghadapi pertanyaan Tang San, 3 kaisar semut 15 ton hanya menggelengkan kepala, yang di kiri dan kanan bergerak ke atas di samping, 3,5 mengelilingi Tang San, secara bertahap menekan dekat. Warna emas kusam mereka juga secara bertahap tumbuh lebih intens, tetapi energi mereka tetap sepenuhnya dicadangkan, tanpa niat untuk mengungkapkannya keluar. Lantas bagaimana jika ada 3? Cahaya biru keemasan menyala, dan kaisar perak biru dilepaskan. Baru saja memahami keajaiban kombinasi, Tang San tidak akan mundur sedikit pun bahkan melawan 3 musuh kultivasi 90.000 tahun. Dia ingin melihat ke tingkat apa kekuatannya bisa mencapai. Bas, sayap di punggung kaisar semut 15 ton mengepak, perlahan terbang ke atas. Ketiga bersaudara ini telah membuktikan diri dalam bertahan begitu lama, gerakan mereka benar-benar disinkronkan, seperti bayangan cermin. Apakah tingkat sayap mereka berdetak atau seberapa jauh di atas tanah mereka naik, semuanya sepakat. Cahaya biru langsung menyebar. Karena menghadapi 3 lawan, Tang San tentu saja tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Domain perak biru langsung menyebar, dan setelah mencapai tingkat alam tanpa batas, segala sesuatu dalam jangkauan domain berubah menjadi biru keemasan. Siluet pohon naik berlapis demi lapis, dan kaisar perak biru Tang San tumbuh lebih tembus cahaya di bawah pengaruh domain. 3 kaisar 15 ton secara bersamaan merasakan tekanan besar yang menekan mereka dari segala arah, dengan keras menekan mereka dan membatasi kekuatan mereka. Hanya saja, ketiga kaisar semut 15 ton ini tidak panik, masih melayang di sana seolah-olah diam-diam menunggu sesuatu. Tang San tidak akan terus menunggu. Kaisar perak biru dengan liar tumbuh darinya, seperti ular hidup yang tak terhitung jumlahnya, terjerat di sekitar 3 kaisar semut, memulai serangan penyelidikan. Kaisar semut 15 ton tidak melihat Tang San, tetapi Tang San masih bisa melihat mereka, dan sepersekian detik kaisar perak biru terjerat di sekitar mereka, Tang San tiba-tiba melihat 6 mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Rasanya seperti kegembiraan yang tiba-tiba, dan juga seperti mereka melihat apa yang telah mereka tunggu-tunggu. Jantung berkedut, Tang San berpikir, jangan bilang mereka menungguku untuk menyerang. Kaisar perak birunya sekarang telah menyelesaikan pengikatan, benar-benar menggabungkan 3 kaisar semut 15 ton. Mereka berkontraksi dengan kuat, dan juga melepaskan racun korosif. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. 3 kaisar semut 15 ton secara bersamaan membalik keluar, dan kekuatan tarikan yang kuat langsung datang dari 3 arah, meregangkan kaisar perak biru yang mengikat mereka dengan erat. Tang San tiba-tiba ditarik lebih dari selusin meter ke depan di udara. Apakah Tang San atau 3 kaisar semut 15 ton? Saat ini pikiran mereka dipenuhi dengan 4 kata yang sama, bagaimana mungkin? Keterkejutan Tang San bisa dimengerti. Berat badannya sendiri tidak banyak, hanya 100 sesuatu jin, tetapi jangan lupa bahwa dia memegang seagot trident. Baginya, seagot trident hanya 100 jin, tetapi bagi makhluk apapun selain dia, seagot trident ini memiliki berat 108.000 jin. Dengan tarikan tiba-tiba ini, ketiga kaisar semut 15 ton benar-benar berhasil menariknya. Dengan kata lain, kekuatan kooperatif mereka sudah melampaui 108.000 jin. Terlebih lagi ketika mempertimbangkan kekuatan yang bisa dihasilkan Tang San dari kekuatan rohnya. Tetapi 3 kaisar semut 15 ton juga terkejut. Kekuatan yang diuji waktu mereka sebenarnya akhirnya mengempis. Bahkan jika kekuatan mereka dibatasi sedikit di dalam domain perak biru, dengan kekuatan utama mereka, serta 3 bersaudara yang bekerja sama, rencana mereka gagal menunjukkan efek yang dimaksudkan tidak terduga. Ketiga kaisar semut 15 ton ini sama sekali tidak sebodoh semut 15 ton tingkat rendah biasa. Pikiran mereka terhubung, dan mereka telah memikirkan rencananya ketika mereka melihat Tang San melepaskan kaisar perak biru. Kaisar perak biru terhubung ke tubuh Tang San, jadi mereka menunggu serangan Tang San, membiarkan kaisar perak biru kusut di sekitar mereka. Pemikiran 3-15 ton kaisar semut adalah menggunakan kekuatan mereka bersama-sama dan mengandalkan ledakan kekuatan instan,
langsung mencabik-cabik Tang San melalui kaisar perak biru yang terhubung dengannya, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk memotong kaisar perak biru. Tetapi ketika mereka mengerahkan diri untuk menarik, itu seperti mereka menarik gunung. Meskipun bergeser, itu hampir tidak ada apa-apanya, tidak pernah mencabik-cabik manusia itu. Perubahan ini segera menghasilkan penolakan keras kepala di 3 kaisar semut 15 ton. Mereka secara bersamaan meletus dengan cahaya keemasan tumpul yang intens, kekuatan Aku, Mulatit di dalamnya meningkat tajam. Dalam sekejap, kekuatan mereka tiba-tiba meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kali ini ketegangan yang kuat benar-benar menarik Tang San dengan seagot trident, dan pada saat yang sama gaya tarikan bahkan membuat Tang San merasakan sakit. Kekuatan seperti itu. Tang San terkejut, dia tidak bisa lagi menjaga keseimbangannya dan ditarik ke 3 arah menuju kaisar semut 15 ton. Dalam bahaya, dia hanya bisa dengan cepat menggunakan seagot trident yang menjerat kaisar perak birunya, untuk menghindari ketegangan yang kuat untuk mempengaruhinya secara langsung. Kekuatan 15 ton kaisar semut mengejutkannya, dan juga karena inilah dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dihasilkan ketiganya. Oleh karena itu, dia tidak memotong kaisar perak biru miliknya. Pada saat ini, Tang San tidak dapat menyimpan apa yang pernah dikatakan Grandmaster kepadanya dari benaknya, tidak peduli seberapa kuat semut itu, ia masih tidak dapat mengangkat apel berat setengah jin. Tetapi manusia dapat dengan santai membawa berat sebuah apel, untuk 200 jin manusia, itu hanya 1/100 dari berat mereka. Mengubah ini ke skala semut, itu hanya rambut semut. Semut dapat membawa beban 50 kali beratnya sendiri, jika Anda hanya mempertimbangkan proporsi, ini setara dengan 200 orang jin yang mengangkat 10.000 jin. Dan sebagai makhluk roh, semut 15 ton adalah yang terkuat dari semua semut. Proporsi kekuatannya terhadap berat mencapai 100 kali lipat. Kaisar semut 15 ton sepanjang 3 meter ini tidak terlalu besar. Masing-masing memiliki berat sekitar 1000 jin atau lebih, pada dasarnya tidak ada apa-apa di dunia binatang roh dan bahkan lebih umum dibandingkan dengan makhluk roh yang benar-benar kuat. Tapi, jika kekuatan mereka bisa mencapai 100 kali berat badan mereka, maka batasnya bisa mencapai 100.000 jin. Batas 3 kaisar semut 15 ton kemudian akan menjadi 300.000 jin. Memikirkan hal ini, Tang San segera mengerti bagaimana dia bisa ditarik. Semut 15 ton bukanlah makhluk roh yang kuat, tetapi kekuatan mereka dapat mencapai tingkat yang menakutkan adalah karena pikiran tunggal mereka, kekuatan adalah atribut absolut mereka. Kekuatan yang diberikan oleh ketiga kaisar semut 15 ton ini mencapai setidaknya 200.000 jin, itu sebabnya dia merasakan sakit dan ditarik. Mengubah kekuatan rohnya menjadi kekuatan, ditambah kekuatan fisiknya serta berat seagot trident, juga harus bisa mencapai 150.000 jin atau lebih. Pantas saja, tidak heran. Mereka masih belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Memikirkan hal ini, Tang San juga punya rencana. Saat ini wajahnya masih menunjukkan senyuman. Ingin menarikku dengan 200.000 kekuatan jin. Anda masih terlalu naif. Baiklah, saya akan membiarkan Anda melihat seberapa jauh kekuatan absolut saya dapat mencapai. Tang San dengan cepat mencengkeram Half Seagot Trident dengan tangan kirinya juga, cahaya kuning bumi langsung menyebar di sepanjang Seagot Trident. Itu juga saat cahaya kuning bumi ini menyebar sehingga dia segera menstabilkan dirinya di udara dengan seagot trident. Kaisar perak biru yang berputar-putar di sekitar 3 saudara kaisar semut 15 ton juga langsung meregang mengajar. Kekuatan tarikan yang sangat besar membuat Tang San dengan jelas merasakan serat-serat di dalam kaisar perak biru dengan cepat rusak. Tang San ditambah pasukan seagot trident tidak cukup untuk bersaing dengan 3 kaisar 15 ton. Metode yang digunakan Tang San untuk menstabilkan dirinya di udara sangat sederhana, menerapkan kemampuan gravity control tulang roh lengan kiri kera raksasa Titan pada seagot trident. Bagi Tang San, itu hanya 100 jin yang menjadi 1000 jin, berat itu pada dasarnya bukan apa-apa baginya. Tetapi bagi 3 kaisar semut 15 ton, itu adalah 108.000 jin langsung menjadi 1.080.000 jin. Mereka tidak mungkin memindahkan Tang San lebih jauh bahkan dengan kekuatan puncak mereka. Tubuh mereka yang panjangnya 3 meter juga tiba-tiba berhenti saat Kaisar Perak Biru meregang, dan bangkit kembali. Itu juga saat kekuatan rebound inilah Kaisar Perak Biru itu hancur dengan suara retakan yang menusuk telinga. Bahwa Kaisar Perak Biru dapat bertahan selama ini sangat mengesankan. Merasakan ketiga Kaisar Semut 15 ton itu terbang kaget,
Inspirasi melintas di hati Tang San. Ya, kenapa saya tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya? Jika dia dalam pertempuran sebelumnya telah menggunakan kontrol gravitasi ini di Sagot Trident, mengubah 108.000 jin menjadi 1.080.000, bahkan para dewa mungkin merasa mereka tidak punya jalan keluar ketika dihadapkan dengan kekuatan absolutnya. Penemuan ini membuat Tang San semakin bersemangat daripada jika dia langsung membunuh ketiga kaisar semut 15 ton ini dan mendapatkan cincin roh mereka. Seberapa menakutkan berat 1 juta jin? Jika dia menambahkan Golden 13 Halberd di atas itu, menghancurkan dinding Jialing Pass akan sangat mudah. Dalam kegembiraannya, Tang San bahkan tidak segera mengejar dan menyerang ketiga kaisar semut 15 ton itu. Kekuatan roh yang beredar di dalam, dia dengan lembut mengayunkan Sagot Trident yang dia pegang. Berat 1000 jin pada dasarnya tidak cukup untuk mempengaruhi Tang San mengayunkannya, tetapi masalah masih muncul seperti ini. Tang San harus memegang Sagot Trident dengan tangan kirinya untuk mempengaruhinya dengan gravity control, mengubahnya menjadi 1.080.000 jin. Jika dia memegangnya dengan tangan kanannya dan kemudian menambahkan kemampuan dengan tangan kirinya, itu akan mempengaruhi Tang San sendiri. Tubuhnya yang menderita gravitasi 10 kali lipat adalah ide yang sama sekali berbeda dari menaikkan senjata menjadi 1000 jin. Itu bukanlah sesuatu yang diinginkan Tang San. Hanya saja, sekarang jelas bukan saatnya untuk meneliti gravity control plus Sagot Trident. Ketiga kaisar semut 15 ton yang terlempar ke udara itu bertindak lagi. Hanya saja kali ini mereka tidak terus terbang, melainkan dengan cepat melipat sayap mereka dan mendarat langsung di tanah. Tang San tersenyum tipis. Bagi mereka untuk menemukannya di alam tanpa batas domain silver biru sangat sulit. Dia ingin melihat teknik apa yang masih mereka miliki. Binatang roh 90.000 tahun pasti memiliki beberapa kemampuan khusus. Tidak seperti membunuh laba-laba iblis berwajah manusia, karena kaisar semut 15 ton menyebabkan Tang San menemukan kemampuannya. Dia jauh lebih tertarik pada saudara-saudara ini dan ingin melihat apakah mereka dapat memberinya inspirasi lain. Memegang Sagot Trident di tangan kirinya, kemampuan gravity control tidak harus berhenti. Dia akan melihat kemampuan atau kekuatan utama dari tiga bersaudara kaisar semut 15 ton. Dia memiliki 1 juta senjata berat jin di tangannya, itu sudah merupakan posisi yang tak terkalahkan.